Episode 14. Kejadian tak terduga. Alvin dan Ara baru saja keluar dari ruangan Dr. Obgyn. Mereka berdua terlihat sangat bahagia, terpancar dari kedua wajah sejoli yang sedang menunggu kehadiran calon baby yang masih lama itu. Setelah ini kita akan segera menikah sayang. Aku sangat bahagia, ucap Alvin merangkul bahu Ara. Tentu saja kamu harus segera menikahiku. Karena bagaimanapun bayi ini harus terlahir dengan orang tua yang sempurna, ucap Ara memegang perutnya. Alvin berhenti dan menghadap ke arah kekasihnya itu. Meskipun kalau bukan ada baby itu, aku tetap akan menikah denganmu sayang, ucap Alvin. Ara tersenyum mendengar itu. Kemudian dia memeluk pria yang sangat dicintainya ini. Terima kasih sayang, ucap Ara. Alvin mengelus rambut panjang kekasihnya itu. Tiba-tiba dari arah samping ada seseorang yang menabrak mereka berdua. Brah, maafkan aku, seru seorang wanita itu menunduk. Untung Ara tidak terjatuh karena Alvin dengan sigap menangkapnya. Kamu bisa jalan gak sih? Seru Alvin kepada wanita itu. Sekali lagi saya minta maaf. Hicks, jawab wanita itu terisak. Sudah Alvin. Dia juga tidak sengaja, ucap Ara menenangkan kekasihnya. Ara melihat iba pada wanita yang menabraknya karena sepertinya dia sedang ada masalah. Saya tadi tidak melihat dan terburu-buru. Maafkan saya tuan. Nona, permisi, ucap wanita itu masih menunduk dan pergi meninggalkan Alvin dan Ara. Dia tidak bisa lihat depan apa. Dari tadi cuma menunduk. Makanya nabrak orang seenaknya, gerutu Liv. Kenapa kamu kesal? Bukankah dia sudah meminta maaf, ucap Ara. Tiba-tiba gadis itu melihat sebuah kertas yang dilipat terjatuh di bawah kaki Alvin. Kertas apa itu? Seru Ara. Alvin melihat ke bawah kakinya. Dia mendapati sebuah kertas yang sudah lecek seperti baru diremas. Kemudian pria itu mengambil dan membukanya. Stefani Johan, 17 tahun. Positif, gumam Alvin membaca kertas itu. Ara yang sudah sangat penasaran merebut kertas yang berada di tangan Alvin. Sepertinya kertas ini milik gadis yang tadi. Ternyata dia masih 17 tahun. Dan ini adalah hasil tes kehamilan, ucap Ara. Apa maksudnya sayang? Tanya Alvin tidak mengerti. Sepertinya gadis tadi baru memeriksa dan mengetes kehamilannya. Seperti aku tadi. Lihat kertas ini sama seperti milikku. Ucap Ara memperlihatkan kertas hasil tes USG yang sama. Alvin hanya mangut-mangut. Apa kita perlu mengembalikan ini pada pemiliknya? Tanya Alvin. Sepertinya gadis tadi sudah pulang. Nanti kita akan mencari alamatnya. Sebaiknya sekarang kita pulang dulu, jawab Ara. Baiklah Tuan Putri, ucap Alvin memeluk bahu kekasihnya. Setelah itu mereka kembali ke mansion dengan Reno yang masih setia menunggu pemeriksaan mereka. Ara dan Alvin masuk ke dalam mansion dan menuju ruang keluarga. Mereka melihat sepasang kekasih yang sedang bermesraan saling suap-suapan. Stella dan David kekasihnya. Gem Ara berdehem. Sontak membuat saudari dan kekasihnya itu menoleh. Bagaimana hasilnya, Ra? Tanya Stella. Hasil yang mana? Jawab Ara terkekeh. Ayolah, jangan bercanda. Alvin melihat seorang pria yang tidak lain adalah David dengan tatapan tajam. Apakah ini calon adik iparku? Tanya Alvin menatap David. David juga menatap Alvin tapi lebih sedikit lembut. Iya betul kakak ipar. Aku adalah David, calon adik iparmu, jawab David tersenyum. Apakah kamu bisa dipercaya Tuan David? Tanya Alvin. Ara dan Stella hanya diam dan saling memandang satu sama lain. Melihat kedua pria yang belum pernah bertemu sama sekali. Tenanglah kakak ipar, tentu aku bisa menjaga Stella dengan baik, jawab David. Alvin berjalan menuju ke arah calon adik iparnya itu. Kemudian dia memeluk David sambil menepuk punggungnya. Hahaha, aku tahu kamu yang terbaik untuk adikku yang badel itu. Tapi ketahuilah bahwa aku sangat menyayanginya, jadi jangan sampai kamu menyakiti atau mengkhianatinya, ucap Alvin. David melepas pelukan itu. Aku berjanji padamu kakak ipar. Akan selalu menjaga Stella dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Karena aku sangat mencintainya, jawab David sambil menatap Stella. Alvin tersenyum mendengar jawaban dari pria yang lebih tua darinya itu. Tentu dia tidak akan menyerahkan begitu saja adik perempuannya dengan pria yang tidak baik. Karena David adalah salah satu CEO perusahaan besar di kota itu. Malam harinya,
Ara pergi ke kamar Alvan membawa kertas yang tadi siang mereka temukan di rumah sakit. Ara masuk ke dalam kamar Alvan dan melihat kekasihnya itu sedang berkutat dengan laptopnya. "Apakah kamu masih bekerja dari USA?" tanya Ara. Alvan mendongak melihat Ara yang masuk dengan senyuman manis di bibirnya. "Ada apa sayang? Kenapa kamu belum tidur?" tanya Alvan berjalan mendekati Ara. Dia memegang perut Ara dan mengelusnya. "Aku hanya ingin memberikan ini padamu. Bukankah kamu bilang akan mengantarkan hasil tes milik Stephanie ini ke alamat rumahnya?" ucap Ara. "Apakah itu penting sayang?" tanya Alvan. "Tentu saja. Pasti gadis itu mencarinya. Bahkan jika itu terjadi padaku, pasti aku juga akan." Belum selesai Ara berbicara, Alvan sudah menempelkan bibirnya pada bibir Ara. "Alvan, aku belum selesai," seru Ara. "Sayangku, itu cuma kertas tidak penting. Dia bisa memeriksa atau USG lagi dan mendapatkan hasilnya apabila kertas itu hilang kan? Sudahlah, jangan terlalu memikirkan kertas ini," ucap Alvan mengambil kertas itu dan meremasnya. Ara melotot ketika melihat Alvan melakukan itu. "Kenapa diremas seperti itu?" seru Ara. "Sudah kubilang kertas ini tidak penting," jawab Alvan. Ara hanya menghela napas. "Baiklah, terserah kamu saja. Aku akan kembali ke kamarku," ucap Ara membalikan badan. Alban langsung memeluk Ara dari belakang. Dia tahu kalau kekasihnya itu sedang marah padanya karena tidak mendengarkan keinginannya. "Sayang, aku tahu kamu memang sangat baik. Tapi kita tidak berkewajiban untuk mengembalikan kertas itu, karena itu bukan sesuatu yang penting untuk kita." "Mengerti Hem," ucap Alvan. Ara mengangguk paham. Entah karena hormon, kehamilannya dia menjadi suka tersentuh. Kemudian Alvan membalikan badan Ara dan mencium bibir gadis itu. Keesokan harinya, Alvan saat ini akan mengunjungi kantor sang Dedi yang berjarak agak jauh dari mansion. Dia ingin mengajak Ara, tapi gadis itu tidak mau. Alhasil Alvan pergi sendiri ke kantor sang grup milik sang Dedi. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba ada seseorang yang melintas dan seperti sengaja menabrakkan diri ke mobilnya. Untung saat itu Alvan mengemudikan mobilnya dengan santai, dan dia masih sempat menginjak rem kuat. Tapi sayangnya wanita tadi sepertinya sudah sempat menyenggol bumper mobil depan milik Alvan. Alvan segera keluar dari dalam mobil dan melihat wanita yang sudah tergeletak denang darah yang mengalir dari kakinya. "Hei, apa kamu baik-baik saja?" seru Alvan yang sudah memangku wanita tadi. Tolong saya," ucap wanita itu lirih. Tiba-tiba dia tidak sadarkan diri. Alvan sangat khawatir dengan kondisi wanita itu. Dia pun menelepon salah seorang kepala pengawal dedinya. Alvan melihat banyak darah yang mengalir dari kaki dan membasahi baju yang dipakai wanita itu. "Dek." Alvan terkejut ketika melihat wajah wanita yang seperti sudah pernah dilihatnya. "Stephanie," bersambung.